Baik Pak Yanto, selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Raul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali dan penuh semangat dalam beraktivitas. Oke. Yang bisa saya bantu Pak Raul? Ya, untuk hari ini tadi Pak Yanto mau observasi mengajar di kelas ya Pak ya? Ya, hari ini nanti rencana saya berada di kelas 7B Pak Raul. Kelas 7B, baik. Untuk kegiatan supervisi hari ini, Ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Yanto. Oke, siap. Kaitannya dengan supervisi yang akan kita lakukan di kelas nanti di 7B. Ya, baik. Ini nanti di 7B kalau boleh tahu materinya apa Pak Yanto? Di kelas 7B rencana nanti sesuai dengan silabus dan promes yang sudah kita susun. Hari ini kegiatannya adalah pembelajaran tentang macam-macam bacaan tujuh Pak. Oke, macam-macam bacaan tujuh. Nah, berarti untuk tujuan pembelajarannya kalau boleh tahu apa Pak Yanto? Tujuannya adalah kita berupaya agar anak-anak terkait dengan materi, tentunya anak-anak menguasai tentang beberapa macam bacaan tujuh syukur, sujud tilawah, kemudian ada namanya sujud sahwi. Tapi di luar pembelajaran, artinya di luar konteks materi, kita belajar untuk mengajak siswa berdiskusi secara kelompok, kemudian nanti ada proses belajar menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab secara bersama-sama serta menerapkan sikap-sikap sosial yang mungkin perlu kita kembangkan dalam kelas. Oke, baik, kompleks sekali ya Pak Yanto ya. Ya. Kira-kira dengan tujuan pembelajaran seperti itu, area manakah yang ingin dikembangkan oleh Pak Yanto? Ya, karena tadi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sifatnya adalah pengetahuan bagi murid yang nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tugasnya murid nanti di lingkungan masyarakat, di sekolah ataupun di rumah. Kemudian selain itu kita bersama-sama meningkatkan keterampilan siswa dalam hal bekerja sama, kemudian anak-anak juga berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Oke, berarti ada dua ya Pak Yanto ya. Tadi kita yang pertama materinya tersampaikan, kemudian keterampilan sosial emosionalnya juga tadi diperhatikan juga ya. Betul Pak Raul. Ya, baik, itu area pengembangan yang akan dicapai. Kemudian kira-kira Pak Yanto, untuk mencapai hal tersebut, Pak Yanto nanti mau pakai strategi apa Pak Yanto? Ya, siap. Untuk mewujudkan atau bahasanya untuk melanjutkan dari tujuan dan area pengembangan yang akan kita capai, saya memilih beberapa strategi Pak Rahul. Yang pertama, pasti sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita akan menerapkan kegiatan pembelajaran atau pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi, memfasilitasi siswa tentang berbagai macam kebutuhan mereka, baik itu diferensi konteks, konten, kemudian proses ataupun produk. Yang selanjutnya pasti kita akan membimbing siswa dalam bentuk kelompok agar mereka bisa mengidentifikasi peran dan tugasnya masing-masing, sehingga musyawarah atau kelompok yang dibuat yang akan diselesaikan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita juga akan berupaya mendampingi serta memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk dari materi, baik itu nanti seperti belajar menulis Arab, kemudian nanti juga hafalannya, serta bisa mempraktekkan materi yang hari ini kita ajarkan. Oke, berarti ada diferensiasi. Tadi kalau saya lihat ada di diferensiasi produk ya Pak Yanto. Produk kelompoknya berbeda-beda, tergantung apa yang mereka inginkan mau produksi gitu ya. Iya, betul Pak. Oke. Kemudian kira-kira ini Pak Yanto, dengan area yang ingin dikembangkan, kemudian dengan strategi yang sudah disiapkan sangat lengkap seperti itu, kira-kira ada kekhawatiran nggak, kendala untuk melaksanakan itu apa Pak Yanto? Iya Pak. Yang saya khawatirkan memang ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan sarana prasarana Pak Raul. Oke. Karena
saya khawatir nanti ketika proses pembelajaran itu LCD-nya mungkin bermasalah ataupun mungkin listriknya jeglek karena di sekolah kita ada beberapa ruangan yang mungkin LCD-nya kurang mensupport. Yang kedua, kekhawatiran saya dalam proses pembelajaran lagi adalah ketika nanti kita menggunakan metode diskusi kelompok, kita khawatir ketika kelompok itu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Artinya hanya 1-2 personal saja yang berpikir ataupun mengerjakan tugasnya, tetapi yang lain hanya apa bahasanya, hanya mengikuti saja. Jadi kita berupaya bagaimana semua siswa bisa berkontribusi sesuai dengan tugas dan porsinya masing-masing seperti ini. Oke, berarti paling tidak di sini ada dua kekhawatiran ya Pak. Yang pertama adalah sarana prasarana, dan kedua adalah manajerial terkait dengan diskusi kelompok tadi pengaduannya. Kira-kira dengan masalah yang Pak Yanto khawatirkan tersebut, Pak Yanto sudah punya gambaran tidak untuk bagaimana masalah-masalah tersebut kira-kira bisa ditanggulangi atau diantisipasi gitu Pak? Siap. Sebelum proses pembelajaran, meskipun terkait dengan sarana prasarana, pertama sarana prasarana dulu. Meskipun di kelas sudah ada LCD, cuman kita khawatir takutnya nanti bermasalah. Saya nanti akan membawa satu LCD yang sifatnya mobile. Jadi ketika nanti wayang-wayang bahasanya sewaktu-waktu LCD yang di kelas itu rusak, kita langsung menggantinya dengan LCD mobile yang sudah kita siapkan. Itu solusi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk proses pembelajaran secara diskusi atau kelompok tadi, saya berpikir bagaimana caranya kelompok itu bisa bekerja secara maksimal. Ketika nanti ada beberapa pertanyaan, tentu solusi yang bisa kita tawarkan adalah membuat pertanyaan yang beragam, kemudian meminta setiap kelompok itu untuk membagi sesuai dengan kira-kira kemampuan anak ini menjawabnya di mana. Misalkan si A kemampuannya di nomor A, nomor 1, si B di nomor 2 dan seterusnya, sehingga memang anak-anak itu ketika berkelompok bisa melaksanakan kelompok dengan baik, diskusi dengan baik, dan semuanya memberikan kontribusi yang baik pula. Jadi kekhawatirannya ada, tetapi antisipasi untuk kekhawatiran tersebut supaya tidak terjadi atau ketika terjadi sudah ada penanganannya gitu ya Pak Yanto. Nah, kira-kira Pak Yanto, dari yang sudah direncanakan tadi, sudah diantisipasi, kira-kira Pak Yanto punya rencana yang lain tidak? Langkah-langkah antisipatif yang lain tidak yang belum disampaikan? Terkait dengan hal itu, mungkin ketika nanti kita menemukan kendala yang lain selain dua kendala tersebut, misalkan ini Pak Rao, misalkan nanti ada beberapa siswa yang terkait dengan proses diskusi atau kelompok tadi kurang memahami, mungkin kita harus menerapkan pembelajaran diferensiasi itu secara lebih optimal. Artinya ketika anak itu bisa menerima dengan metode ceramah, metode secara visual dan sebagainya, itu ada yang bisa tetapi ada yang tidak bisa. Maka yang perlu kita lakukan mungkin ada salah satu cara lagi, yaitu mungkin praktek Pak. Nanti bisa saya ajak praktek di masjid sehingga secara visual anak-anak bisa melihat, secara auditori anak-anak bisa mendengarkan penjelasan saya, tetapi nanti prakteknya juga ada, jadi kayak paket komplit untuk Pak. Siap, gitu ya Pak Yanto ya. Siap. Terus sepertinya di modul ajar juga sudah ada ya Pak. Sambung. Saya tadi saya baca itu sepertinya sudah ada, sudah komplit, jadi sudah siap semua, rencana tindak lanjut semua sudah ada. Kemudian terakhir Pak Yanto, siap. Ini kan nanti masuk ke kelas, kemudian semua rencana tadi selesai hari ini ya Pak Yanto ya? Insya Allah 2 jam pembelajaran Pak. 2 jam pembelajaran. Oke. Apakah ada tindak lanjut lagi setelah 2 jam pembelajaran atau tugas atau apa? Tidak ada. Nanti kemungkinan ketika materi sudah terselesaikan dengan baik, selain kita melakukan evaluasi melalui pengayaan ujian latihan soal ataupun pengayaan, nanti saya berencana memberikan tugas anak itu secara kelompok membuat video tentang bagaimana cara pelaksanaan 3 macam ujian tadi. Jadi setiap kelompok mendapatkan tagihan tugas minggu depan, lalu sudah bisa mengumpulkan video tentang pelaksanaan 3 macam ujian tadi. Oke, siap. Jadi semoga nanti untuk kegiatan pembelajarannya lancar sesuai dengan yang direncanakan. Nanti saya juga akan masuk ke kelas untuk mengamati proses-proses tersebut, dan setelah itu nanti juga
ada sesi seperti ini pasca observasi. Nanti kira-kira kendala apa yang dialami. Gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama. Selamat Sukses pagi. selalu dan semoga selalu dimudahkan. Terima kasih Pak. Bacaan wujud kaki. Tiga kali. Oke, bacaan wujud yang terakhir yang paling panjang dan yang teman dapat juga bacaan sujud tilawah. 1, 2, 3. Prakteknya di mana? Di sini aja. Coba kalian berdiri semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Sambil dibuka bukunya halaman 81. Tata cara sujud syukur. Nah, ada tata cara sujud syukur. Bentar. Langsung semua kok. Nanti cuma tidak nanti ada. 81 tata cara sujud yang pertama adalah nomor 1 apa? Menghadap kiblat. Kalian sudah menghadap kiblat belum? Kalau di Indonesia kiblatnya ke arah negara lain, mungkin di Afrika, di Amerika, di Korea mungkin beda lagi. Tapi karena kita di Indonesia, kita menghadap kiblatnya ke arah. Yang kedua, niat sujud syukur. Niatnya gimana? Niatnya ketika kalian sudah menghadap kiblat, coba bukunya ditaruh aja. Jangan berdiri. Kita niatkan dalam hati, saya niat sujud syukur. Misalkan ini dapat kuliah ayat 16 ini. Dapat ayat 16. Terus kamu sujud syukur. Yang pertama kamu lakukan adalah berdiri menghadap. Nomor 2, niat untuk sujud syukur. Niatkan dalam hati bahwa saya niat melakukan sujud syukur. Yang ketiga apa? Sujud seperti sujud seperti dalam sholat, kemudian membaca doa yang sudah kalian hafalkan. Sujudnya di meja aja ya, biar pada tempel, nggak usah di bawah, nggak perlu alas. Langsung 1, 2, 3. Yuk sujud mau ulangi. Ulangi. Kepala kita meja, kita bisa bilang 1, 2, 3. Subhanallah.
setelah itu melaksanakan sujud seperti sholat biasa. 1, 2, 3, sujud. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, duduk. Salam. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bisa ya? Insya Allah. Insya Allah itu bisa. Ya. Selanjutnya sujud yang nomor 2 yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi kemarin kenapa kita disunahkan atau dianjurkan melakukan sujud sahwi, alasannya apa? Alasannya kita diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi karena apa? Halaman 82. Karena kita tidak melakukan salah satu atau bahkan salah 2 rukun di dalam sholat. Contoh, rakaat pertama jalannya lurus saja, benar saja. Yang rakaat kedua harusnya kita tasyahud awal, penting. Tapi karena kita mungkin lupa, banyak pikiran, sudah lupa, kita tidak tasyahud awal, orang penting. Maka yang perlu kita lakukan adalah sebelum salam kita melakukan namanya sujud sahwi. Berapa ya bacaannya? Nah, caranya untuk kita melakukan sujud sahwi adalah yang pertama sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir. Pas duduk terakhir duduk bil alamina innaka. Nah, setelah itu kita harus ngapain? Setelah itu harusnya kalau nggak ada kekeliruan yang bersalah, kita harus salah. Tapi karena kita tadi lupa nggak tasyahud awal pada sholat dulu, lupa nggak pakai tasyahud awal, maka kita tidak boleh langsung salah. Kita harus melakukan namanya sujud sahwi. Caranya gimana? Pas tahiyat akhir, sebelum salah kita langsung sujud. Allahu Akbar. Kata ya, guys, isi belajar bro, duduk kabeh, tangan terus ini, kalau atas meja aja nggak apa-apa. Duduk, tangannya lalu atas meja. Ada yang diri, ada yang maunya sendiri apa? Pilih sendiri. Enggak, saya pilih aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
satu dua next satu dua tiga satu dua tiga yang satu nanti satu kelompoknya cuma diisi 3 orang apa ya. Oke, silakan kalian membentuk kelompok tujuannya dia ora pokok bisa latihan garu sama perempuan garu sama laki-laki perempuan bisa apa ya silakan diskusinya itu bukunya
Sekarang tugasnya kita berkelompok nih, kita harus bisa bersama-sama mengerjakan latihan yang mungkin ada diskusi ini. Setiap kelompok nanti akan ada tugasnya masing-masing, dan saya minta tolong dibagi tugasnya, jangan sampai yang ngerjain cuma Dianto, Ramudin. Nah, pokoknya dibagi, misalnya ada 4 soal, 1 orang 1, jadi dibagi sesuai kemampuan kalian. Saya bisanya nomor 1, oke nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Artinya memang semuanya mempunyai tugas masing-masing. Setelah itu, setelah hasilnya selesai, nanti baru dibahas bareng-bareng. Kurangnya apa, kita sempurnakan. Paham? Paham betul? Anak-anak, setelah hari ini kita belajar tentang macam-macam wujud. Kira-kira kalian sudah paham atau belum? Kira-kira nanti ketika kalian menjumpai ayat sajadah, mendapatkan kenikmatan, kemudian lupa di dalam surat, apakah kalian bisa melakukan wujud-wujud itu secara sendiri? Saya? Ya bagus. Ya, hari ini materi apa yang bisa kami pahami ya? Tentang apa? Bacaan 7 suka baca. Tilawah, tujuh, sambil jujur bisa sami. Kalau kamu Mbak, bahasa kira-kira dari 3 sudut tadi yang paling susah dilakukan sudut yang mana? Sudut tilawah, susahnya kenapa? Karena bacanya panjang. Ya, nanti kita ulang lagi, kita dibarengi meneh. Jadi kalian harus berpahaman untuk bisa menjumpai ayat saja, kalian bisa melaksanakan sujud di bawah dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalian sudah pasti memahami dan menguasai semua. Tugas kalian di rumah adalah, karena kalau dilaksanakan di sekolah kan nggak boleh bawa HP ya, nggak boleh bawa HP. Kalian bisa melaksanakan di rumah boleh, di masjid boleh, dimanapun tempat boleh. Pak Yanto ingin kalian membuat video tutorial, tutorial sujud sami, tata cara sujud sami, tata cara sujud syukur, sama tata cara sujud tilawah. Kalian bikin konten, kalian bikin video satu-satu ya. Sujud sendiri apa? Ya diakin loh, jangan dikasih lagi di mereka ya. Bisa. Pokoknya sujud, kemudian kalian membaca bacaannya itu kedengeran di video. Kemudian nanti saya pengen kalian mengerjakannya masing-masing sujud satu. Kemudian setelah itu diupload ke Google Drive. Nanti linknya saya kasih. Kemudian kalian bisa menguploadnya ke situ. Berarti saya bisa menilai, oh ini yang kurang, ini siapa yang belum, dan sebagainya. Paham betul? Paham. Terima kasih, hari ini sudah belajar dengan baik. Semoga ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian, dan yang pasti kita selalu dalam hubungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca takbir bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dan sudah saya observasi di kelas ya Pak. Nah untuk hari ini rencananya saya ingin ngobrol sebentar dengan Pak Yanto terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin, kaitannya dengan apa yang sudah Pak Yanto rencanakan sebelumnya. Nah kemarin di kelas 7D gitu Pak. 7B. Oh 7B, nah, 7B. Nah,
kemarin ada materi sujud sahwi, sujud syukur, sama sujud tilawah. Iya. Ya. Nah, dari hasil pembelajaran yang Pak Yanto lakukan kemarin, kira-kira apakah target yang Pak Yanto rencanakan sudah tercapai atau belum Pak kemarin? Langsung saya jawab. Untuk hasilnya kemarin saya dan anak-anak sudah melalui proses pembelajaran baik secara materi klasikal, kami juga melakukan kegiatan yang sifatnya praktik untuk menguatkan materi apa yang saya sampaikan. Tetapi setelah adanya evaluasi, kemudian ada refleksi dari anak, masih ada 1-2 anak yang mungkin perlu perhatian khusus, perlu tambahan, yang artinya mungkin belum begitu menguasai. Ada mungkin 95% sudah, tapi sisanya 5%-nya mungkin masih kurang. Padahal kita sudah melakukan beberapa treatment untuk anak, baik itu secara praktik, kemudian penegasan materi lebih dalam dan sebagainya, tetapi masih memang ada kekurangan. Kita sudah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, baik auditori, kemudian visual ataupun yang kinestetik, kita coba melakukan semuanya, tapi memang masih ada kekurangan. Itu dari hasil refleksi dengan anak. Iya. Nah, kalau dari Pak Yanto sendiri, kira-kira yang masih kurang menurut Pak Yanto itu apa Pak? Ya, dari pengalaman saya kemarin, dari kegiatan yang saya sudah lakukan, yang pertama kali memang seperti yang saya khawatirkan, LCD-nya ketika di kelas kemarin mengalami trouble, dan akhirnya kita hanya bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara klasikal, ceramah dan lain sebagainya. Setelah kita coba, kita hidupkan dan sebagainya, ternyata nggak bisa. Ya, yang kedua, setelah adanya proses diskusi, kemudian penugasan secara kelompok, meminta siswa untuk presentasi di depan, masih ada beberapa siswa yang mungkin boleh dikatakan canggung, malu untuk mengekspresikan, untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya, dan itu memang perlu kami tingkatkan nanti pada rencana tidak lanjut. Selanjutnya yang perlu digarisbawahi juga ketika proses pembelajaran, utamanya kegiatan diskusi, pembagian tiap kelompok itu satu kayaknya kurang merata, artinya masih ada beberapa siswa yang lebih dominan ngumpul jadi satu, yang pintar jadi satu, yang kurang mungkin masih juga jadi satu. Artinya nanti ketika proses mengerjakan dan melakukan proses diskusi itu sebenarnya kurang merata lah, seperti itu. Kalau kemarin itu dibebaskan ya Pak ya? Saya bagian bebaskan gitu. Jadi ada 2 hal yang mungkin menjadi kekurangan dari hasil refleksi Pak Yanto sendiri maupun dengan siswa. Yang pertama adalah kemarin sarana prasarana. Itu memang di luar kendali kita ya Pak ya. Yang kedua adalah tentang penguasaan kelas, utamanya tentang pembagian kelompok. Nah, kira-kira dengan kekurangan yang yang menurut Pak Yanto itu rasakan, gitu. Kira-kira Pak Yanto punya rencana apa untuk bagaimana kekurangan-kekurangan yang Pak Yanto alami tadi bisa paling tidak ada peningkatan di kemudian hari atau di kelas yang sama gitu. Ini untuk murid ya? Ya, murid sekaligus untuk Pak Yanto juga gitu. Mungkin belajar dari observasi kemarin, ada beberapa hal yang mungkin akan saya lakukan. Yang pertama yaitu menerapkan ataupun meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, lebih memaksimalkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, baik itu kontennya maupun prosesnya ataupun produknya, yang tujuannya adalah memaksimalkan potensi murid sebagai murid. Yang kedua, saya akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi diri saya, nanti mengikuti kegiatan seperti pengembangan keterampilan sebagai seorang guru, kemudian belajar untuk lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan murid dan sebagainya, yang dalam rangka pasti untuk siswa. Kemudian selain itu saya akan berupaya untuk membantu siswa dalam hal melatih kepercayaan diri, sehingga ketika anak-anak nanti presentasi depan mempresentasikan hasil kinerjanya baik itu secara pribadi ataupun kelompok,
anak-anak bisa lebih maksimal, lebih baik, lebih confidence, lebih percaya diri. Dan yang terakhir, mungkin saya akan banyak berdiskusi dengan rekan sejawat, teman-teman guru, bagaimana agar pembelajaran di kelas itu menjadi pembelajaran yang lebih aktif, kreatif anak-anaknya. Kemudian saya bisa memunculkan hal-hal yang sifatnya inovatif dan membahagiakan siswa. Seperti itu, Pak. Nah, berarti sudah punya apa ya, gambaran dan rencana tindak lanjutnya ya Pak? Insya Allah Tinggal, juga. kemudian untuk waktu pelaksanaannya kira-kira untuk belajar tadi atau meningkatkan kapasitas diri, materi anak dan sebagainya kira-kira kapan Pak itu Pak? Bagi saya mungkin ketika ini boleh dikatakan mendesak karena mungkin ini kan sudah hampir mendekati akhir semester juga Pak Bro. Jadi mungkin secepatnya saya akan lakukan, saya akan beberapa kali mencoba untuk mencari referensi baik itu di sosial media ataupun via internet, Google dan sebagainya di bulan ini mungkin sampai Desember. Apalagi mungkin Desember besok kita banyak waktu luangnya, kita bisa ikut bergabung webinar ataupun mengikuti seminar secara online ataupun offline mungkin bisa. Sudah punya rencana, terus jadi memang bisa melihat perubahannya nanti di semester depan ya Pak? Iya, insya Allah. Selanjutnya insya Allah mungkin sudah lebih baik dari semester ini, harapannya seperti itu. Daerah itu sudah, kemudian catatan selama observasi kemarin sudah, kemudian rencana tindak lanjut tadi sudah disampaikan dengan jelas. Ya mungkin itu saja kegiatan kita hari ini Pak Yanto. Pembelajarannya sudah sangat bagus, sudah sangat terperinci, sangat terprogram. Kemudian catatan-catatan yang sudah disampaikan tadi semoga bisa menjadi apa ya, peningkatan kemampuan tadi.